miskin, ya apakah nasib baik itu selalu berpihak pada orang kaya? Ya, kalau kita nggak ada uang, ya gimana mau stem cells ya? Ya tentu orang-orang kaya aja yang hidupnya enak, dan ya kalau dia sakit dia tinggal dengan uangnya itu bisa membeli kesehatannya kembali, dia bisa stem cells gitu. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya Doni. Kita di acara Veget Hall Universal Vegetarian. Hari ini kita akan membahas tentang stem cells, yaitu kita akan membongkar rahasia dari stem cells. Karena itu jangan lupa di subscribe channel ini, karena kita akan memberikan info-info menarik lainnya yang membongkar seputar vegetarian dan kesehatan, guys. Baik, let's check it out. Jadi apa itu stem cells ya? Stem cells itu adalah sel biologis yang merupakan jejak utama DNA. Ya, hebatnya sel yang satu ini mereka dapat meremajakan diri dan menghasilkan lebih banyak sel yang berguna sebagai sumber pembentukan sel baru ya. Tidak hanya itu, stem cells juga bertugas untuk memastikan setiap sel yang rusak diganti dengan sel baru ya. Sel sendiri merupakan partikel terkecil dalam struktur dan fungsional kehidupan manusia, guys. Jadi tubuh kita terdiri dari sistem organ yang dibentuk oleh jaringan, sedangkan sel merupakan pembentuk jaringan itu. Ya. Sel ini bertugas mengatur dan mengolah semua informasi sehingga tubuh kita dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Bagaimana mekanisme stem cells itu dilakukan? Ya, terapi stem cell ini dilakukan dengan syarat seseorang itu harus memiliki tali pusat yang masih tersimpan sejak kelahiran. Anda masih nyimpan. Kalau saya kayaknya masih ada lah. Ya, sel-sel dari tali pusat inilah yang akan digunakan sebagai sumber sel induk. Jadi jika tali pusatnya sudah nggak ada, ya jalan lain bisa menemukan donor tali pusat yang cocok. Penyimpanannya sendiri tidak dapat dilakukan sembarangan, guys. Jadi untuk menghindari kematian sel, meskipun dikatakan efektif dalam menyembuhkan berbagai penyakit, sejauh ini biayanya masih menjadi kendala dalam melakukan terapi stem cells ini. Ya, bagaimana tidak? Setiap satu stem cell dibanderol dengan harga yang fantastis, yaitu 1 sampai 1,5 rupiah per sel. Ya, terlihat murah memang. Namun kalau sel membutuhkan sampai ratusan juta sel, ya ratusan juta juga harganya. Jadi stem cells ini ya dengan cara nanti disuntikkan ke dalam tubuh kita, sel-sel yang ratusan juta tadi akan memperbaiki kerusakan-kerusakan dalam tubuh kita ya. Ya, tubuh-tubuh kita yang selnya udah rusak itu akan diperbaiki, yaitu dari otot kita, tulang kita, sampai semualah akan diperbaiki oleh sel yang punca tadi, sel induk tadi. Jadi ini adalah kabar gembira bagi umat manusia, yaitu bisa jadi solusi berbagai penyakit berat, ya bisa mengembalikan fungsi organ dan bisa awet muda dan panjang umur. Ya, luar biasa guys, yaitu penyakit-penyakit berat seperti kanker, demensia, stroke, Parkinson, lupus, gangguan hati, kerusakan tulang. Ini semua katanya bisa diperbaiki dengan stem cells, yaitu tapi ya sejauh ini harganya masih mahal ya itu ya. Kalau di sini ada tulis itu 75 juta sampai 150 juta sekali terapi, guys. Ya, terapi biasanya dilakukan 3 kali. Kaliin aja ini sudah hampir 500 juta. Jadi kabar buruknya, stem cells ini hanya untuk orang kaya, guys. Bukan orang miskin ya seperti saya. Ya. Jadi kalau di Malaysia nih harganya bisa 19.000 US dollar ini ya. Ya, kalau secara saya lihat di sini ya rata-rata itu mahal sekali, guys. Ada 50.000 US, ini udah hampir 750 juta ya. Itu pun sekali terapi aja. Ya, rata-rata tuh ada yang sampai ya 30.000 US gitu. Jadi harga itu mahal gitu. Terus bagaimana nasib bagi orang miskin? Ya, apakah nasib baik itu selalu berpihak pada orang kaya? Ya, kalau kita nggak ada uang, ya gimana mau stem cells ya? Ya tentu orang-orang kaya aja yang hidupnya enak, dan ya kalau dia sakit dia tinggal dengan uangnya itu bisa membeli kesehatannya kembali, dia bisa stem cells gitu. Apakah itu jawabannya? Jadi
tugas saya di sini adalah ya saya suka membongkar rahasia-rahasia tentang kesehatan dan ya konspirasi dalam bisnis kesehatan ini, yaitu penyakit itu sebenarnya itu bisnis ya, dan kesehatan itu ternyata dirahasiakan guys. Cancer itu bisnis dan ini sebenarnya bukan penyakit guys, ini adalah bisnis. Ini yang menyampaikan tuh anonimus. Ya, saya di sini akan membantu menjelaskan yang terbaik lah yang saya bisa. Hal inilah yang membuat saya tuh akan terus berusaha membuat video-video untuk membongkar fakta rahasia yang selama ini disembunyikan gitu. Jadi Anda harus dukung saya, memberikan saya support, komen yang positif agar saya tuh bisa semangat membuat video-video lagi guys. Kita akan dengarkan lagi penjelasan dari Dr. Robert Young ya, yaitu apa itu stem cells. Ternyata ya nanti akan kita jelaskan guys. Kita dengarkan dulu guys. But the bottom line here is when we increase the chlorophyll level of our diet with green fruits and green vegetables, that's when we increase, and this is measurable, this is when we increase our hemoglobin. Our hemoglobin goes up. My hemoglobin is 17. The finest athletes were blood doping in order to get that type of hemoglobin. And you probably know who I'm talking about, Lance Armstrong. He was forcing his hemoglobin blood counts up so he could carry more oxygen. But he was doing it without understanding that he could have done it so simply and so legally if he had just incorporated more chlorophyll in his diet. And so my hemoglobin is 17, and my red counts are up in the are up in the 5s, and my hematocrit runs about 52%, and most people are in the low 40s. And the reason why is because they don't focus on the things that build stem cells. Now, what we have found, putting everything aside, what we found, when we focus on a diet that's high in chlorophyll, oil, water, and salt, hemoglobin goes up, hematocrit goes up, white count goes down because white cells are garbage collectors. They go around and pick up garbage. So white counts go naturally down when we clean up the environment. So we have a cleaner internal environment. Our bodies operate more efficiently. We sleep less, and we're not sleeping with the enemy. And what is sleeping with the enemy? We actually got something in our gut that's rotting and putrefying because it will not liquefy. It takes days, if not weeks, to get out. So you just got to stop sleeping with the enemy. And the enemy are the foods that are not going to build those stem cells. And so I point specifically, probably the major ones, are the animal proteins. Now there are good sources for protein. I won't argue that particular point, and I think the plant-based sources are the best. And so I encourage people, for those who think that they need protein, because the body will produce whatever it needs out of those 4 components: chlorophyll, oil, water, and salt. Those are the basic 4. But if we think we need some additional protein, I mean, hemp protein is a great source of protein. My favorite is avocado. Baik guys, saya akan jelaskan sedikit di sini, yaitu Dr. Robert yang mengatakan dengan pola makan yang lebih banyak sayuran, maka akan meningkatkan hemoglobin dalam darah kita. Ya, darah yang baik akan mengikat oksigen dalam pembentukan stem cells, guys. Jadi darah putih akan turun menjadi normal karena darah putih itu hanyalah membersihkan sampah. Ya, jadi Dr. Robert Young juga mengatakan kalau kita tidak tidur dengan musuh. Ya, karena kalau kita makan daging, maka butuh 1 minggu untuk mengeluarkannya. Ya, tubuh kita sangat tersiksa kalau begitu. Jadi vegan adalah stem cells untuk rakyat dan itu gratis. Jadi hanya dengan vegan, tubuh Anda itu akan jadi lebih efisien untuk menghasilkan sel baru ya guys. Yaitu ya yang disebut dengan stem cells ya. Itu mereka menamakannya aja gitu. Jadi itulah sebabnya vegan dan vegetarian itu akan membuat Anda sehat ya, dan tidak perlu mahal guys. Dan ini adalah cara paling enak untuk stem cells. Ya, harganya murah gitu guys. Yaitu makan makanan yang lezat, vegetarian, dan Anda mendapatkan bonus yaitu stem cells. Jadi kesimpulan kita dalam pembahasan ini adalah stem cells itu memang hanya untuk orang kaya.
Kita nggak punya uang 500 juta sekali stem cells, ya mungkin artis Hollywood aja yang sanggup gitu guys. Atau Crazy Rich, kita nggak sanggup lah. Kalau orang-orang biasa seperti saya mungkin cuma sanggup makan vegetarian aja guys. Jadi rahasia sebenarnya dalam kesehatan itu ya vegan guys, yaitu pola makan yang nabati. Jadi vegan adalah stem cells untuk rakyat guys. Jadi kalau kita vegan, kita dapat bonus yaitu stem cells. Sel kita terus diperbaharui sehingga kita akan jadi lebih sehat guys. Dan sehat itu adalah hak asasi manusia guys. Jadi hak asasi kita untuk menjadi vegetarian dan vegan tanpa bisa dilarang oleh siapapun guys. Ya, mari kita dukung channel Universal Vegetarian dengan Vegetalk ini dengan like, share, dan komen yang positif guys. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Doni, sampai jumpa.